Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam akhlak mulia. Anak-anak yang ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak merupakan cerminan keimanan seseorang, dan di antara akhlak terpuji yang sangat penting untuk kita miliki adalah sabar dan syukur. Kira-kira kalian pernah tidak merasa kesal ketika ada ujian yang sulit tuh, atau merasa senang saat mendapatkan hadiah gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersikap sabar saat susah dan bersyukur saat tenang. Mari kita mulai pelajarannya dengan semangat dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar dua akhlak mulia yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu sabar dan syukur. Dua sikap ini bisa bikin hati kita tenang, terus pikiran jernih, dan Allah pun cinta kepada kita. Yuk kita mulai pelajarannya dengan hati tenang dan penuh rasa syukur. Kalian tahu gak apa itu sabar? Nah, sabar adalah menahan diri dan tetap taat kepada Allah dalam keadaan sulit, sedih, ataupun marah. Nah, di sini ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Seperti contoh, sabar saat menjalankan sholat. Semisal nih kalian pulang sekolah, tapi kalian tahu sholat itu wajib, tapi kalian tetap sabar bangun untuk mengambil wudhu, terus sholat. Nah, itu termasuk sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Seperti contoh, tidak berbohong. Kalian tidak berbohong kepada orang tua, tidak berbohong kepada sesama temannya gitu. Itu termasuk sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi musibah, seperti contoh kehilangan, terus dimarahi orang tua gitu, tapi kalian tetap sabar, tidak membantah orang tuanya saat marah, tapi kalian tetap sabar. Nah, itu termasuk sabar dalam apa? Itu termasuk sabar dalam menghadapi musibah. Di sini Bu Guru sedikit menceritakan kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar dan taat kepada Allah. Allah menguji kesabarannya dengan cara yang sangat berat.
Nabi Ayub kehilangan harta kekayaannya, kemudian anak-anaknya meninggal, dan akhirnya beliau sendirian sakit parah yang membuat tubuhnya penuh luka dan sangat menderita. Meski mengalami cobaan, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh dan selalu berdoa kepada Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena kesabarannya yang luar biasa, Allah akhirnya menyembuhkan Nabi Ayub, mengembalikan semua hartanya dan memberikan anak-anak yang baru yang lebih banyak. Nah, jadi kisah Nabi Ayub mengajarkan kita untuk selalu sabar dan percaya kepada Allah saat menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bersyukur. Ada yang tahu apa itu bersyukur? Syukur artinya kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima, baik yang besar maupun yang kecil. Siapa yang hari ini sudah mengucapkan Alhamdulillah? Saya, Bu. Coba kasih contoh. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah saat mendapat nilai bagus. Terus bersyukur karena masih bisa sehat dan bermain bersama teman. Wah, bagus ya jawabannya. Nah, di sini Ibu ada sedikit cerita. Ada di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini tidak punya banyak harta, tapi dia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, aku masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bekerja di hari ini. Gitu. Suatu hari, hasil panennya tidak begitu banyak karena hujan terus-menerus turun. Teman-temannya merasa sedih dan mengeluh, tapi Pak Ahmad tetap tenang dan mengatakan, meskipun panen sedikit, aku bersyukur karena masih bisa makan dan punya keluarga yang sehat. Ucap Pak Ahmad seperti itu. Karena sikapnya yang selalu bersyukur, Pak Ahmad merasa hidupnya selalu penuh kebahagiaan dan hatinya tenang. Dia juga selalu rajin membantu tetangganya, terus saudara-saudaranya gitu, dan berbagi apa yang beliau punya. Jadi, pesan yang dapat diambil dari cerita tadi, orang yang bersyukur tidak hanya mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, tapi juga mensyukuri dengan hati dan perbuatan baik. Sikap syukur membuat hidup menjadi lebih bahagia dan penuh berkah. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Guru? Saya, Bu. Ayo Susanti. Apa saja bentuk-bentuk sabar yang kita pelajari hari ini? Ada 3, Bu. Yaitu sabar dalam ketaatan, terus sabar menghadapi musibah, dan sabar meninggalkan maksiat. Dikasih contohnya apa? Ayo. Contohnya kayak tetap belajar meskipun lelah, terus tidak membalas saat diejek teman, atau tetap sholat meskipun sedang malas. Bagus ya jawaban Susanti. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Fatihah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.